Halo teman-teman, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tutorial Codenator, di mana di sini saya akan menjelaskan cara menampilkan data dari database, dari tabel kita di database ke dalam views teman-teman. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, saya ada contoh views atau ini data dari database, dari table di database, namanya table produk, ditampilin di layar ini teman-teman. Nah, ditampilin yang di layar ini merupakan halaman views teman-teman ya. Kita coba lihat tabelnya sendiri di database, localhost php myadmin. Nah, teman-teman pastikan aktifkan Apache dan MySQL-nya ya. Saya menggunakan XAMPP. Nah, tabelnya itu sendiri adalah tabel Codenator 3. Oke, di sini saya punya satu tabel. Nama database-nya adalah Codenator 3. Nama tabelnya adalah product. Oke, kalau kita lihat di sini ada dua data, yaitu buku dan pulpen. Kalau kita lihat di sini ada buku dan pulpen teman-teman ya, dengan informasi kolom yang lainnya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini saya ingin berbagi cara menampilkan data di database ini, di tabel ini, ke dalam views kita menggunakan Codenator 3 teman-teman. Nah, jadi di sini akan ada, kita akan mengcoding di pertama itu controller, kemudian model, kemudian views teman-teman. Jadi 3 ini kita akan kerjakan pada tutorial kali ini. Nah, di sini kan ini produk ya. Saya akan kasih contoh, saya akan buat satu contoh untuk user ya. Jadi nama tabelnya nanti user. Kita akan tampilkan informasi user gitu ya. Nah, di sini pertama kita akan buat dulu tabelnya ya teman-teman ya, tabel user. Nama tabel itu user, ID, ini kita kasih 15, kita kasih dia sebagai auto increment teman-teman ya, ID-nya ini kasih auto increment. Kemudian ini kita kasih nama usernya itu kita kasih varchar, kasih 55 lah. Kemudian username kita kasih varchar cukup 15, password kasih varchar 12. Jadi ini teman-teman ceritanya tabelnya ini adalah tabel user access gitulah ya, untuk akses login ke satu sistem. Nah, tapi tujuan tabelnya kita nggak usah terlalu pusingin, kita cukup buat satu tabel ini karena di sini kita hanya akan membahas gimana sih nampilin data dari tabel ini, dari database ini ke views kita teman-teman. Oke, sekarang kita tabel udah ada, udah buat, itu namanya tabel user. Nah, kita akan buka project kita, yaitu Codenator 3 teman-teman ya, Codenator 3. Nah, Codenator 3 ini teman-teman bisa langsung dari barnya ini, bar dari Explorer ini sendiri, ketikkan cmd, kemudian ketikkan kode titik. Kalau teman-teman sudah menginstal, saya ini menggunakan Visual Studio Code. Kalau teman-teman menggunakan editor yang lain juga itu terserah teman-teman. Yang penting dia kita nyaman untuk ngodingnya. Oke, di sini ini adalah folder project saya, Codenator 3. Oke, kita akan seperti biasa akan bekerja di folder application ini. Nah, pertama yang akan kita buat adalah controllernya.
berarti controllers user ya. Di sini belum ada user, kita akan tambah satu controller untuk user. Gimana controller, model, dan views itu saya sudah ada di video-video sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita akan buka tab PHP. Kita akan kasih kelasnya adalah kelas user, extend ke CI controller. Kemudian ini biar seperti dulu teman-teman ya. Kita akan tambah satu model. Jangan model dulu deh, views dulu. Viewsnya namanya adalah user.php. Oke, user.php. Coba ya. Ini user. Di sini kita akan coba kasih ini halaman user. Jadi di sini kita akan coba tampilan halaman ini dulu ya dari controller. Nanti kalau sudah berhasil kita akan kita akan ngambil data menggunakan model. Oke, ini kita tampilin dulu viewsnya apakah sudah berhasil. Berarti kita buat dulu function, public function. Ini kita kasih namanya index ya. Oke, berarti seperti biasa kita load dulu. Kita langsung panggil view-nya ya. This load view, kemudian nama view-nya adalah user. Oke, apakah ini sudah berhasil? Jadi cara manggilnya juga ini adalah nama controller kemudian index ini teman-teman ya. Jadi kita langsung buka di browser. Ini kan tadi foldernya sampai sini ya. Base URL-nya adalah sampai sini. Berarti kita akan coba panggil yang ini. Berarti controller kemudian function user kemudian index. Oke, user kemudian index. Nah, ini berhasil teman-teman ya. Kemudian kita akan coba mengambil data dari table user yang kita buat di PHP MyAdmin tadi. Yang ini nampilin data ini ke sini teman-teman. Jadi di sini kita akan buat satu contoh table juga nanti menggunakan Bootstrap ya. Oke, tapi terlebih dahulu kita akan buat modelnya dulu ya. Modelnya dulu. Di model ini kita akan kasih satu model namanya username.php. Oke, buka tab PHP kelas username extend ci underscore model, kemudian buat satu function get data. Jadi ini untuk mendapatkan data teman-teman ya. Get all data lah. Get all data karena kita akan ambil semuanya. Semua data di table user itu tanpa ada filter gitu ya. Oke, berarti di sini kita akan buat query. Nah, ini kan di sini kan kita nge-query ya. Bentar ya, kita coba dulu nge-query, nanti kita jelasin. Ini contohnya adalah select bintang form user, nama table user. Ini adalah query native query gitu ya, native query asli
kalau pakai SQL. Ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini kalau kita, saya pikir teman-teman sudah tahu juga ya. Contohnya kalau ini kita buat di sini di database, dia langsung nampilin user. Kalau datanya ada, dia akan langsung tampilin. Oke. Nah ini kebetulan datanya kan nggak ada, jadi ditampilin kosong. Jadi adalah perintah native SQL query sendiri. Oke, kita coba cariin dulu SQL query berarti, kemudian ini data ya, saya kasih ke variable data, kemudian this db query query, kemudian kita return variable datasnya ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya perintah yang ini teman-teman bisa lihat caranya di dokumentasi Bootstrap sendiri. Kita akan coba lihat Bootstrap, bukan Bootstrap, CodeIgniter. Oke, CodeIgniter kita akan lihat mengenai ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita ke dokumentasi, sini CodeIgniter 3 ya. Kita akan coba database reference. Nah, teman-teman pilih database reference, klik start ini. Di sini adalah informasi menjelaskan gimana untuk berhubungan dengan database. Oke, berhubungan dengan database itu maksudnya perintah-perintah SQL teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini nih. Contohnya select name, title, atau ini sama dengan yang tadi juga, perintah SQL juga. Oke, ada juga tuh yang namanya query builder. Oke, menggunakan query builder itu lebih simpel seperti ini teman-teman. Oke, yang pertama kita buat saja dulu seperti ini, seperti biasa menggunakan query. Nanti saya akan coba kasih contoh juga menggunakan query builder ya, gimana memakai query buildernya. Oke, ini kita lanjut dulu. Berarti ini dari return data nih. Kita sudah punya model, di mana modelnya juga sudah kita buat function get all data. Jadi nanti function ini bisa kita panggil dari controller kita sendiri teman-teman. Oke, kita bisa panggil ini di sini, panggil function dari model ini ke sini. Nah, tapi pertama kita load dulu tuh modelnya. This load model. Nama modelnya apa? Nama modelnya adalah user M. Oke, untuk model sendiri teman-teman bisa lihat di video saya yang lain gimana model di CodeIgniter itu teman-teman ya. Oke, ini kita sudah panggil. Kemudian kita akan panggil, jadi modelnya kita udah dapat nih. Objeknya udah bisa akses dari sini. Sekarang kita akan akses dengan cara paste this, nama modelnya user M, kemudian fungsinya get all data. Ini teman-teman ya. Di sini hold sebentar. Di sini get all data, sebenarnya data dari sini. Oke. Di sini kalau kita print ini kita coba data. Oke, kita langsung masukkan ke variabel ya. Tuh, data ini kalau kita print ya, kita mau lihat apa sih data itu hasilnya. Print R. Kita mau lihat ini, kita akan panggil coba ya.
Tapi ini kita akan tampilin ke sini dulu ya. Langsung kita parsing ke wait, tidak apa-apa, kita coba lihat di sini dulu apakah bisa dilihat di browser. Nah, data ini yang kita print ini hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Masih dalam bentuk objek. Oke, jadi gimana sih mengconvert ini data ini biar bisa kita pakai gitu ya. Oke, masih dalam bentuk objeknya CIDB MySQL Result ya. Kita mau ini gimana sih cara ngolahnya? Kita lihat di dokumentasi. Gimana di cara ngolahnya? Nah, cara ngolahnya itu biar bisa, cara convertnya itu biar bisa diolah adalah ada beberapa cara teman-teman ya. Di sini akan kita lihat beberapa cara tersebut. Nah, setelah itu dipanggil, query ini kan sampai variabel query ini itu sama dengan variabel kita yang di sini teman-teman. Kalau kita lihat di modelnya itu masih sama nih. Nah, kan yang kita kembalikan ke kontrol itu adalah ini atau sama dengan ini juga gitu. Dan ini sama dengan yang ada di sini. Ke teman-teman ya. Oke, kemudian gimana jadi kita convert ini biar bisa diolah? Kalau dari tutorialnya sendiri, dokumentasinya si kode igniter sendiri, itu ada caranya namanya dengan result, dengan perintah result ini teman-teman, function result ini. Tadi kan yang ini adalah objek ya, kemudian objek itu di objek itu ada function namanya result. Nah, nanti kita akan terima di sini dibilangnya itu akan mengembalikan array objek juga. Nah, dimana cara panggilnya nanti, ini kan variabelnya, kita assign ke variabel ini. Cara panggilnya seperti ini teman-teman. Oke, namun ada juga itu nanti di yang cara convertnya ini langsung ke bentuk array. Jadi nanti aksesnya seperti ini. Oke ya, sekarang kita coba dulu yang ini nih, menggunakan function result ini. Oke, ini kan sampai sini nih. Di sini kita coba. Tapi teman-teman harus tahu juga kalau ini kan masih kita nggak bisa langsung buat seperti ini. Ini kan tadi bilangnya di sini aksesnya seperti ini ya. Kita nggak bisa langsung buat kalau di tabel kita sendiri itu kan ada namanya kolom ya. Ini teman-teman harus tahu ini namanya kolomnya. Title ini nama kolom di tabel database kita. Oke, tadi kan di database kita ada ID kan di tabel usernya. Kita lihat ke sini. Ke sini. Ini kan ada ID ya. Oke, kita nggak bisa langsung panggil seperti ini. Jadi ini kita harus looping dulu, ekstrak dulu ini. Ini kan bentuknya jamak, lebih dari satu. Jadi harus kita looping dulu biar kita bisa akses kolomnya gitu. Kalau kita coba ini ya, kita print langsung seperti ini harusnya error. Kita refresh. Nah, error teman-teman. Kalau kita lihat errornya line number 9. Undefined property ID di dalam ini. Nah, makanya ini kita perlu looping dulu. Atau kita coba pilih satu indeks mana yang di array itu yang kita mau panggil gitu ya. Nah, kan use object result as array. Oh, karena dia bukan array ya, dia objek ya. Oke, makanya kita harus looping dulu teman-teman ya. Jadi itu kita loopingnya di dalam views saja nanti. Di sini yang penting kita parsing dulu ini atau kirim dulu ini ke views. Nah, cara kirimnya seperti itu teman-teman. Cara kirimnya adalah ada bentuk array, di dalamnya kita kasih data juga. Oke, jadi nanti di views-nya yang kita panggil adalah ini.
key yang di dalam ini teman-teman. Atau biar jelas ini variabelnya saya kasih user lah ya, user itu saja. Jadi biar jelas perbedaannya ya. Kita parsingnya adalah variabel user di sini. Tapi yang dipanggil nanti di views-nya ini mode saya buat ke kiri ya, pindah ke kiri. Ini controller, ini adalah views. Nah, yang dipanggil di views-nya ini adalah key-nya ini teman-teman. Jadi yang panggil itu adalah datasnya. Case-nya ini adalah datasnya ya. Oke, contohnya di sini kita akan panggil ini. Kita akan coba panggil di sini, ini saya hapus, ini halaman ini saya hapus. Saya akan coba panggil buka tab HP, tutup. Oke, for each datas tadi ya, bukan for each as datas. For each as datas as data for each-nya gimana ya, saya lupa sebentar, sorry. Nah, ini kita pakai function result tadi, result. Oke, expected for each ada dalam kurung ini. Nah, kita akan print, kita akan coba tampilin ID as data ID. Ini jangan data apa. Oke, nama juga ya. Kita coba lihat, harusnya masih kosong karena memang datanya belum ada. Nah, sekarang kita coba tambah satu data ya. Insert manual datanya di sini. Ininya karena auto increment nggak usah ditambah. Kita langsung masuk ke sini. Namanya adalah contohnya Hendro. Username Hendro, password 123. Oke, saya simpan. Oke, sekarang kita sudah ada satu data. Harusnya di sini kalau kita refresh, harusnya muncul data yang ini tadi. Oke, kita coba refresh ya. Saya refresh. Nah, muncul ya satu dan namanya, ID-nya dan nama. Oke, ini berarti sudah muncul. Berarti kita sudah berhasil menampilkan data dari table database ke views melalui controller. Oke, sampai sini kita sudah berhasil tampilin ya. Coba kita tambah satu data lagi. Oh, ini nggak usah, ini auto increment. Ini namanya adalah Andi. Name Andi, user Andi 123. Oke, simpan. Sekarang harusnya muncul dua data. Oke, ini kita sudah berhasil nampilin, cuman tampilannya berantakan. Kita akan rapiin tampilannya menggunakan Bootstrap, teman-teman. Oke, kita akan dengan cepat pakai tabelnya Bootstrap. Langsung ketikkan table. Oke, kita akan pakai yang mana sebentar ya. Pakai ini aja, nggak apa-apa. Oke, yang mana? Kita coba pakai ini aja ya, tabel biasa. Kita copy, kita masukkan ke views kita. Oh, sorry, harusnya di luar tag PHP. Oke, ininya saya komen dulu teman-teman ya.
Oke, tapi si bootstrapnya belum kita panggil nih. Nah, di sini kita akan tambah bootstrap. CSS-nya bootstrap ya. Untuk ininya sendiri teman-teman, cara memanggil bootstrap di atau cara implementasi bootstrap di CodeIgniter, saya ada tutorialnya juga, ada videonya juga, teman-teman bisa langsung lihat di sana. Di sini saya akan panggil saja seperti biasa, echo base URL. Bootstrap saya itu ada di luar application, satu sejaring application itu di asset namanya. Asset berarti saya ke asset, kemudian CSS, kemudian yang dipanggil di sini adalah bootstrap min CSS. bootstrap.min.css. Oke, harusnya ini sudah berubah ya. Kita lihat tampilannya. Oh, belum berubah. Kita coba lihat source-nya. Cara lihatnya gini teman-teman. View page source atau Ctrl U. Ini coba kita lihat ya. Nah, ini ternyata belum berhasil masuk, belum berhasil memanggil bootstrap min.css nih teman-teman. Nah, kenapa? Coba kita lihat. Kita base URL. Oke, kemudian ke aset. Benar, aset. Kemudian ke bootstrap dulu ternyata. Kebalik nih. Belum, kurang satu alamat bootstrap. Nah, kalau kita refresh. Nah, sudah berhasil teman-teman ya. Nah, kita akan masukkan data yang tadi, yang dari tabel di database kita, yang di sini, ke dalam bootstrap ini. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat caranya. Jadi for each-nya ini kita akan pertama kita benarin dulu itunya ya. Headernya, kan tabel header nih. Tabel header ini kita kasih ID. Ini adalah name atau nama lah. Name saya. Agak print dikit. Ini username. Ini nggak usah. Oke, ada 3 headernya. Kemudian ini ke bawah kita hapus. Kita cukup pakai 1 tr aja. Kenapa pakai 1 tr? Karena kita akan lakukan looping. Looping sebanyak yang ada di dalam ini. Jadi data kita ada 2, otomatis nanti dia di looping 2 kali. Kalau data kita ada 3, 4, dia otomatis ngikutin jumlah data yang ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke sini. Kita lihat bagaimana caranya. Nah, for each berarti pertama kita buat di luar ini. Jadi tr-nya ini ada di dalam tag looping kita itu tadi. PHP buka tag PHP. Kemudian for each tutup kurung. Kemudian nama variabelnya tadi adalah sdata. Kita panggil dengan cara seperti ini. Result. Kemudian assign ke sdata. Oke, setelah itu ini kita tutup tab PHP-nya. Kemudian di bawah kita tutup tag pembukanya ini di bawah teman-teman. Tab PHP dulu. Nah,
Oke, harusnya ini akan ditampilkan 2 kali. Coba kita refresh ya, hasilnya bagaimana. Benar kan teman-teman ya, tampilin 2 kali. Tampilin sebanyak 2 kali. Oke, tapi datanya masih data hard coding di sini. Kita mau datanya adalah yang dari table database kita. Makanya di sini kita langsung bisa masukkan, kita hapus. Di sini kita akan buka seperti ini. Oke, echo has data pertama ID ya, ID yang ini. Kemudian buka tab PHP lagi, tutup, echo has data, kemudian nama kolomnya adalah nama. Benar atau enggak kita coba lihat. Nama. Oke, jangan lupa titik koma ya. Kemudian kotak PHP, tutup lagi, echo is data username. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, sudah berhasil teman-teman. Oke, berarti kita sampai sini sudah berhasil menampilkan database. Nah, tapi di sini tadi saya ada bilang saya akan coba di modelnya itu kita pakai cara query builder yang lebih simpel dari ini teman-teman. Oke, ini kita coba rubah ini ya. Atau kita buat satu function di bawah. Ini cuma perbandingan, teman-teman nanti bisa pilih yang mana. Tapi untuk sampai segini kita sudah berhasil tampilin data dari table ke views kita menggunakan controller juga teman-teman. Oke, di sini saya akan coba cara query buildernya si coordinator. Oke, supaya lebih simple, coba kita lihat ya. Query builder ke sini sebentar. Selecting data. Nah, cukup seperti ini aja teman-teman. Oke, is this db get nama tabelnya. Oke, kita coba ya pakai ini. Get all data Tula. Kemudian perintahnya adalah nama tabelnya ini adalah user. User ini nggak perlu lagi. Ini query, kemudian query ganti parameter enable user limit offset class. Oke, berarti ini kita langsung return ini teman-teman ya. Return variabel atau langsung return ini juga bisa. Nah, return seperti ini, kemudian kita panggil di controllernya, kita buat satu function lagi, index to. Oke, kita sudah panggil, berarti nama fungsinya adalah yang ini. Kita coba lihat apakah berhasil. Berarti nama fungsinya adalah index to teman-teman ya. Ini kita ganti jadi index to. Nah, berhasil juga teman-teman. Jadi dengan query builder itu akan menyimpulkan kita dari native query. Native query kan kita harus select ini segala macam. Kalau query builder dia udah bentuk sendiri, ada format-formatnya sendiri. Contoh untuk select itu kita bisa ambil seperti ini teman-teman. Cukup seperti ini kita sudah langsung bisa
dapatin datanya. Nah, banyak lagi fitur-fitur di bawah ini. Ini kan panjang nih ke bawah. Teman-teman bisa baca sendiri gimana modifikasi atau fitur-fitur di dalam query builder-nya si CodeIgniter. Oke, kemudian tadi saya ada bilang lagi gimana sih ekstrak data menggunakan result array. Result array ini kan yang pertama tadi kan result biasa seperti ini, ini akan menghasilkan objek. Kalau result array dibilang akan menampilkan array dari standar array indexes. Nah, kita akan coba lihat, kita akan pakai ini coba sekali secara cepat juga teman-temannya. Saya akan coba di yang pertama tadi, di index. Oke, sekarang kita ke model. Oh, di modelnya sudah, tinggal di sini. Ini saya hapus teman-temannya biar nggak membingungkan. Juga saya hapus. Oke, yang ini sama saja, perbedaannya hanya di sini. Di controller juga bukan di sini perbedaannya, tapi perbedaannya adalah di views karena kita panggilnya di sini. Oke, coba kita result array di sini ya. Result array. Terus manggilnya adalah cara seperti ini teman-teman. Bukan cara seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan objek nih. Cara panggil objek di PHP itu seperti ini. Kalau array seperti ini. Kita panggil case-nya. Panggil case-nya di dalam ini tanda ini. Oke. Berarti ini jadinya adalah jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke, apakah berhasil? Nah, ini kita udah hapus. Nah, berhasil juga. Kalau kita coba print di sini ini print data ini data coba ya. Ini tampilannya seperti ini teman-teman. Ini anggap kita hapus dulu. Jadi kalau kita pakai result array ini, akhirnya adalah hasil akhirnya adalah seperti ini teman-teman. Array, kemudian dalamnya ada ini array indexes ya. Kita panggil indeksnya itu baik key-nya ini. Cara mengenalnya seperti ini. Seperti ini tadi. Oke. Jadi terserah teman-teman mau pakai result atau result array. Yang penting teman-teman tahu cara penggunaannya dan cara hasil akhirnya gimana gitu ya. Ini saya kembalikan ke awal. Saya lebih suka menggunakan objek ya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sampai segini dulu. Kalau teman-teman misalnya bingung, banyak-banyak baca dokumentasinya si CodeIgniter teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selamat sore.